Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, inayah, serta hidayahnya, kita bisa bertemu dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Yang kedua, sholawat serta salam bersama-sama kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang baik. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sebegitu mulianya orang yang sabar. Sabar sendiri berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan memiliki arti yang luas. Contohnya, mulai dari menahan diri dari rasa kesal dan amarah, hal yang mudah untuk mendapatkan nikmat kesabaran yang sebenarnya. Kita harus sama-sama bisa mengontrol diri dari lingkungan yang mungkin dapat memancing hawa nafsu dan kedoliman. Marilah kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Sang Khaliq agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan keriduannya. Sabar merupakan kunci sukses dalam menjalani kehidupan agar lebih berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya. Apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak? Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul adzim. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun, tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul alim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasoberun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 92. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat, dalam kitab Sahih Muslim, kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, artinya, dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dalam Quran surah Yusuf ayat 47 hingga 49 dapat kita lihat bahwa kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Saya cukupkan ceramah singkat saya hari ini. Semoga saudara sekalian bisa mengambil hikmah serta pelajaran yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.